Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kasus Indonesia versus Bahrain pada tanggal 10 Oktober kemarin masih terus menyita perhatian publik. Bola panas akibat kasus ini rupanya masih terus bergulir sampai saat ini. BFA telah mengajukan protes untuk menggelar leg kedua di venue netral, tapi langsung ditolak tegas oleh FIFA. Sekarang giliran PSSI yang protes dan mengajukan permintaan khusus pada AFC. Selama ini publik sepak bola Indonesia sering menyaksikan timnas Indonesia dirugikan oleh wasit. Inilah yang jadi sorotan utama dalam protes PSSI ke AFC nanti. Kira-kira protes keras seperti apa yang akan disampaikan PSSI kepada AFC demi fair play sepak bola ke depannya? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya football lovers tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Usai pertandingan kontroversialnya melawan Indonesia, Bahrain menjadi sasaran empuk-empukan para netizen. Netizen yang terlanjur marah meluapkan semua kekesalannya kepada akun-akun resmi Bahrain. Mereka bahkan tak segan-segan untuk melontarkan kata-kata kasar, bahkan serangan siber kepada semua pihak yang terlibat. Mendapatkan serangkaian serangan dan ancaman kekerasan dari banyak sisi tentunya membuat Bahrain menjadi cemas. Bahrain FA secara resmi meminta perpindahan venue yang netral untuk leg kedua laga melawan Indonesia pada 2025 mendatang. Bahrain FA menyimpulkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang aman, dinilai dari sikap para pendukungnya di media sosial. Khawatir dengan keselamatan para pemainnya, Bahrain FA mengajukan permohonannya itu langsung kepada FIFA dan AFC selaku federasi tertinggi. Mendengar hal itu, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) tentu saja secara tegas menolaknya. Menurut PSSI, akan tak adil jika laga kedua Indonesia versus Bahrain dilakukan di tempat netral. Pasalnya di laga pertama saja Indonesia sudah rela terbang jauh-jauh ke Bahrain. Jadi kini Bahrain juga harus rela untuk datang ke Indonesia. Demi menjaga keadilan permainan, PSSI kemudian juga mengirimkan surat balasan kepada FIFA dan AFC. Dalam surat tersebut, PSSI menjamin keselamatan para pemain Bahrain setibanya mereka di Indonesia. Melihat konflik yang ditimbulkan menjadi cukup serius, AFC memutuskan untuk menggelar rapat mengenai masalah tersebut. Dalam pernyataan resminya, AFC menegaskan bahwa mereka akan melakukan diskusi bersama FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk membahas pertandingan ini secara lebih mendalam, khususnya mengenai aspek keamanan. Hasilnya FIFA terkonfirmasi menolak permintaan Bahrain dan laga akan tetap digelar di Jakarta sebagaimana mestinya. Dito Aryo Tejo mengonfirmasi keputusan FIFA tersebut setelah dilantik kembali sebagai Menpora di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024 kemarin. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti Indonesia menang WO. Ujarnya dikutip dari CNN Indonesia. Selain penolakan FIFA terhadap permintaan Bahrain, AFC rupanya belakangan ini juga telah menyelidiki masalah Al-Kaf dengan serius. Al-Kaf diduga curang dan berat sebelah pada laga 10 Oktober Indonesia versus Bahrain dengan cara menambah waktu injury time melampaui batas. Hasil dari kelakuannya ini, Indonesia akhirnya pulang dengan 1 poin setelah sebelumnya hampir meraih kemenangan. Sebenarnya usai pertandingan berakhir, PSSI langsung mengirim surat protes kepada AFC. Namun kala itu AFC justru mengonfirmasi bahwa mereka belum menerima surat dari PSSI. Meskipun begitu, Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John tetap memberikan jaminan bahwa mereka akan menyelidiki kasus ini dengan serius. Terbaru, seorang jurnalis asal Timur Tengah, Nahar Ibnu Kunais, mengabarkan bahwa wasit kontroversial Ahmad Al-Kaf dipanggil oleh AFC.
Nahar menyebut pemanggilan Alkaf dikarenakan polemik pertandingan Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang dengan keputusan kontroversial pengadil lapangan tersebut, sehingga skuad Garuda merasa dirugikan. Dalam postingannya tersebut, Nahar Ibnu Kunais juga menyebut bahwa sang hakim lapangan itu diperkirakan akan mendapat sanksi dari AFC berupa skorsing hingga akhir musim. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nasbi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada pertandingan Indonesia versus Bahrain, Al-Hilal dan Al-Ain, serta manipulasi protokol VAR. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim olahraga Asia. Tulis Nahar dikutip Kamis 24 Oktober 2024. Setelah serangkaian drama Bahrain, PSSI kini bisa bernafas lega dengan adanya keputusan dari FIFA dan AFC. PSSI mengaku sangat menyesal mengenai semua yang terjadi belakangan ini. Kecurangan wasit Alkaf sampai penyerangan netizen terhadap Bahrain yang dapat berakibat perpindahan venue dinilai sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Demi mencegah hal serupa terulang kembali, Sekjen PSSI Yunus Nusi berencana menyampaikan langsung ke AFC agar menunjuk wasit netral dalam laga timnas Indonesia ke depannya. Menurut Yunus, mengirim wasit terbaik dan yang tidak berpihak adalah sebuah kewajiban bagi AFC. Yunus tak ingin hubungan antar negara jadi bergesekan hanya karena perkara wasit berat sebelah. Saya akan melakukan komunikasi dengan AFC. Ada kawan-kawan kami di sana. Kami berharap siapapun wasitnya kami meminta berlaku netral, ujar Yunus dikutip dari CNN Indonesia. Selain itu, Yunus juga mengimbau pada AFC bahwa netizen Indonesia akan sangat cepat merespon jika mereka merasa dicurangi lagi. Itu sebabnya demi menghindari konflik berkepanjangan, Yunus Nusi akan meminta kepada AFC supaya kedepannya lebih selektif dalam memilih wasit. Jika kita meninjau kembali klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia saat ini berada di urutan kelima dengan perolehan 3 poin dari 4 pertandingan pasca melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain seharusnya memberikan 3 poin penuh kepada pasukan Garuda jika saja sang pengadil tidak berat sebelah. Ditambah dengan kekalahan dari Tiongkok, Indonesia kini terancam jadi juru kunci grup C menggantikan Dragon Team. Meskipun belum pernah meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhirnya, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nyatanya masih tetap ada. Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 jika berhasil finish di posisi pertama atau kedua klasemen akhir grup. Secara matematis, Indonesia masih memiliki peluang jika mampu mengamankan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 6 laga sisa, khususnya melawan Bahrain dan Cina di GBK, sambil berharap Australia dan Arab Saudi terpeleset di laga mereka. Selain itu, PSSI juga telah mengonfirmasi bahwa Kevin Dix sudah menjalani proses naturalisasi dan akan memperkuat skuad Garuda pada laga-laga berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan besar Dix akan tampil dalam pertandingan penting melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Kehadiran Dix diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang Indonesia, terutama mengingat pengalamannya bermain di kompetisi besar seperti Liga Champions Eropa. Nah, Football Lovers, itulah dia pembahasan lanjutan mengenai permintaan khusus PSSI kepada AFC setelah drama Bahrain yang berkepanjangan. Bagaimana dengan Football Lovers? Apakah menurut kalian wasit-wasit yang memimpin laga timnas kerap merugikan kita? Komen di bawah ya.